Halo semuanya, apa kabar? Harapan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti lanjutan video yang tadi, aku udah buat yang divine feminine dan ini untuk yang divine masculine. Oke, untuk general readingnya kamu di Juni 2022 ini ya. Jadi kalau aku salah sebutkan tahun, that's okay ya, nggak perlu diribetin. Ya, karena aku juga bisa pasti melakukan kesalahan. Oke, so kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silakan untuk klik link website di bawah sini, yaitu www.delianade.com/about/ ya. Atau kalau kamu nggak ngerti juga, kamu bisa DM aku, direct message aku. Memang cuman sorry, aku orang yang cukup jarang buka sosial media, jadi aku bakal lama mungkin bukanya ya. Oke, but ya, atau lebih baik kamu komen aja di video, di salah satu video aku, nanti aku balas. Ini fokus pembacaan untuk divine masculine karena aku udah jelaskan tadi. Untuk yang divine feminine barusan aku pasti upload atau publish ini setelah video ini, setelah video divine feminine ya. Jadi kalau kamu belum tonton, silahkan untuk tonton dulu. Oke, di pembacaan tadi sepertinya lebih fokus dengan divine feminine yang memang udah kebanyakan dari kalian akan memilih untuk tidak bersama twin flame kalian atau divine feminine masculine kalian memilih orang lain. Kalian akan memasuki, karena yang nonton ini pasti divine feminine ya, kan divine masculine gak akan percaya tentang terms ini, tentang konsep ini, tentang apapun juga ini, label ini ya. Kalian udah nggak peduli, kayak whatever lah, label apapun juga gitu, nggak berpengaruh untuk aku. Karena kalau kamu masih berpengaruh oleh label ya, entah soulmate, twin flame, karmic atau apapun juga, that's it, itu tandanya kamu belum benar-benar ngambil pembelajaran yang ada. Terus kenapa aku selalu buat pembacaan kayak gini? Karena aku senang dengan pembelajaran yang ada. Di pembacaan twin flames aku selalu dapat pembelajaran yang kadang kamu tahu, setiap kali aku ngomong ya, aku terkadang nggak tahu apa yang aku omongin. Maksudnya mulut aku terkadang membicarakan apapun itu, namun kepala aku kaget kok aku bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena aku membiarkan jiwa aku untuk ngomong akan hal itu. Saat jiwa aku ngomong, terkadang pemikiran dan emosi aku sendiri kaget dengan apa yang bisa aku bilang. Karena aku benar-benar saat membacakan energi seperti ini, aku nggak mau memfilter apapun juga. Memang aku filter untuk sesuatu yang bisa aku bilang di YouTube ataupun secara private sama klien. Itu aja paling aku filternya ya. Namun untuk yang lain aku benar-benar membebaskan jiwaku untuk explore, bicara apapun juga. Jadi terkadang aku kayak, kok bisa aku berpikir kayak gitu, hebat ya. Aku senang banget yang namanya untuk belajar memang. Karena kehidupan ini kalau kita nggak belajar apapun juga, kita akan ngerasa mati, kita akan ngerasa stuck. Dan ya di situ abang garuk-garuk, nah noleh dia dibilang garuk-garuk, stop dia, malu dia. Abang itu kucing laki-lakiku ya, anak kucing pertamaku. Dari anak kucing yang pertama, yang si putih Sera itu punya anak yang pertama laki-laki ya, jantan. Aku panggil dia abang. Nama dia abang Cilo. Itulah kenapa aku bilang laki-laki pertama. Kita lihat oracle-nya untuk divine masculine. Seperti aku singgung juga tadi, di mana pembacaan kali ini untuk divine masculine dan feminine itu sangat dekat banget dengan cerita, atau lekat, benar-benar sama dengan cerita Krishna dan Radha. Kalau kamu pengen baca, memang bacalah versi Hindinya ya, ceritanya. Hindi itu maksudnya benar-benar cerita versi Hindunya, atau kamu bisa tanya dengan orang Hindunya asli di situ ya. Aku beruntung kemarin sempat bisa cerita-cerita sama orang Hindunya langsung ya. Aku tanya tentang Hindu dan juga orang India tentang apa itu cerita sebenarnya tentang Krishna dan Radha. Dan dia cerita memang seperti itu, namun ada yang memang diubah. Udah beberapa ada yang ditranslate ke bahasa-bahasa lain. Jadi dia mengingatkan aku untuk belajar kalau bisa memang dari sumber aslinya.
Ya, aku beruntungnya karena aku memang bisa bicara dengan dia dan banyak pembelajaran yang bisa aku ambil di situ. Dan satu yang aku ingat dia katakan adalah memang Radha dan Krishna adalah cinta yang tak terpisahkan. That's it, itu sudah seperti tema utama kalau udah membicarakan Radha dan Krishna adalah tidak terpisahkan, nggak lekang oleh waktu, pokoknya nggak memiliki batasan waktu, nggak ada masa habisnya, sampai kapanpun orang akan selalu bilang Radha Krishna, bukan Krishna dengan istrinya sih. Jadi apa tujuan mereka berdua lahir atau reinkarnasi? Kalau kamu belum tonton, kamu bisa tonton di video aku sebelumnya, di situ aku udah jelasin ya, karena memang makna hadirnya mereka untuk memperlihatkan cinta yang tak harus memiliki ya, karena bentar ya, kita hidup di masa yang dimana cinta itu sangat terlalu diromantisasi, bukan cintanya, egoisme terlalu diromantisasi. Cinta itu seperti hanya menyakitkan, mengecewakan, padahal no, real cinta dan kasih sayang yang layaknya cintanya Radha dan Krishna ya, kesakitan dan kekecewaan semua yang Radha rasakan, kalau kamu benar-benar membaca ceritanya ya, selalu dikatakan Krishna adalah bentuk kesakitan fisik, kesakitan ego yang sebenarnya nggak perlu. Dan aku ingat sekali salah satu perkataan Krishna dengan Radha saat Radha bertanya kenapa Radha dengan Krishna itu tidak menikah. Ya, karena Krishna mengatakan bagaimana aku bisa menikahi diri aku sendiri. Ya, apa itu artinya? Artinya Radha dan Krishna adalah satu jiwa. Mereka berasal dari satu jiwa yang sama ya. Mereka berada di dalam tubuh yang berbeda, namun mereka memiliki jiwa yang sama. Bagaimana aku bisa menikahi diri aku sendiri? Itulah jawaban dari Dewa Krishna untuk Radha. Kenapa? Karena ya mereka memang satu jiwa. Kamu tidak bisa menyebut Krishna tanpa Radha, dan gak bisa menyebutkan Radha tanpa Krishna. Karena di kehidupan sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih, pasang suami istri yang memang tidak terpisahkan. Di kehidupan mereka yang kita sebut itu sloka ya, bukan sloka, golok ya, itu seperti tempat di mana dewa dan dewi hidup ya, untuk cerita mitologinya. Di sana memang Radha dan Krishna enggak terpisahkan sama sekali. Setelah mereka bereinkarnasi, Radha lupa akan segalanya. Jadi di sini memperlihatkan banget divine masculine akan lupa dengan semua itu. Dia nggak akan pernah mengingat kalau kalian memang pernah bersama di kehidupan lalu. Yang dia takut adalah kesakitan, egoismenya dia, yang saat dia ingin dekat dengan kamu dia sakit, pisah dari kamu juga sakit, semuanya serba salah ya. Dan akhirnya dia akan menyesali, di mana dia terlihat sekali mempermainkan keadaan, dia toksik, dia maju mundur, nggak jelas dalam hidupnya dia, membuat dia harus mengakui kesalahan terbesar akhirnya ada di dalam diri dia ya. So kita lihat rekalnya untuk divine masculine. Okay, ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. So dia akan segera memilih mau bersama ataupun tidak, kembali ataupun tidak, dan aku lihat dia akan memilih kembali walaupun sangat terlambat. Dan dia tahu dia nggak bisa membebaskan diri dia dari kesakitan dan kekecewaan ini. Dia nggak bisa lepas dari kamu, mau sejauh apapun kalian berpisah ya. Karir, cinta, dan keuangan dia hanya untuk kamu. Dia jadikan kamu adalah tujuan dari semua ini ya. Gimana dia bisa hidup kalau itu tidak untuk kamu ya. Healing family issue di bottom of the deck-nya. Your love life benefit as you forgive your parents. Datang ibu ini. Ibu ini udah claim throne-nya atau tahtanya.
So, layaknya seperti labu yang tiba-tiba baring aja di atas kartu. Ini ngasih lihat banget, ini udah waktunya untuk memilih, waktunya untuk membebaskan diri dari kesakitan kekecewaan. Dia harus benar-benar memahami kesakitan dan kekecewaan yang selama ini dia genggam berasal dari diri dia sendiri. Kamu hanya men-triggernya dan dia akan paham itu, dan dia tahu isu sebenarnya ada di dalam dirinya dia, bukan dalam diri kamu. Ya, dan dia paham dia udah menjadi orang yang jahat, dia paham udah menjadi orang yang buruk selama ini, dan dia ingin memperbaiki keadaan walaupun udah terlambat, walaupun kamu udah memilih orang lain bersama orang lain, dia tetap ingin kamu kembali dalam hidupnya dia. Karena dia tahu mau gimana pun dia pergi, mau gimana pun dia menjauh dari kamu, ya. Kamu tetap tujuan dia untuk pulang, kamu adalah tempat dia untuk kembali. So, kalau nggak ada kamu dalam hidupnya dia hancur. Dia ingin kamu mengerti akan hal itu, walaupun misalnya dia tahu kamu akan memilih orang yang jauh lebih baik daripada dia. Itu menyakitkan untuk dia, namun dia bisa apa, ini pilihan hidup kamu. Dia tahu dia salah. So, maafkan aku, itu yang pengen dia katakan sama kamu. Dan mau gimana pun aku gak pernah rela untuk kamu bersama orang lain. Aku gak yakin mereka bisa menjaga kamu, dia bisa melindungi kamu. Aku gak yakin, ya. Yang bisa menjaga kamu, melindungi kamu, mencintai kamu, mengayomi kamu cuman aku. Jadi pride dia ada masih di sana, ya. Kita lihat tarotnya. Hierophant. Lalu ada Ten of Fire, the Ten of Sword, Fortune's Wheel, dan ada Five of Earth. Sih, kesakitan yang luar biasa dirasakan sekarang saat kamu benar-benar melepaskan dia. Dia nggak pernah mengira kamu benar-benar melepaskan dia, memberikan apa yang dia mau, karena apapun yang dilakukan selama ini adalah bentuk ancaman, bentuk balas dendam terhadap kamu. Aku bisa bilang seperti itu. Dan akhirnya dia kecolongan, ya. Dia mengira kamu udah berniat buruk terhadap dia, namun ternyata dia yang berniat buruk sama kamu. Dan akhirnya dia harus menanggung akibat pilihan dan kesalahan dia ini, karma yang sekarang dia pilih, ya. Page of Fire. Namun ingat, apapun yang dia pilih ya memang harus dia pilih, karena kalau dia tidak melakukan itu, kamu gak akan menemukan diri kamu saat ini, Divine Feminine, your higher self, ya. Kamu gak akan menemukan hidup kamu yang jauh lebih baik tanpa dia pernah meninggalkan kamu. So, dengan dia meninggalkan kamu dan kamu ngambil pembelajarannya, Seven of Fire, itu sebenarnya udah memperlihatkan kamu tugasnya dia memang untuk meningkatkan kelasnya diri kamu di dalam hidup kamu saat ini, untuk kamu jauh lebih baik daripada diri kamu sebelumnya, untuk kamu tidak bergantung, mengharapkan attention, mengharapkan perhatian dari seseorang yang memang enggak untuk kamu di kehidupan ini, ya, untuk memperlihatkan real cinta dan kasih sayang itu seperti apa, ya. Five of Fire, the Five of Wands, Strength, energi Leo. Keegoisan dia memang besar banget, namun aku lihat ego ini akan patah sepatah-patahnya, hancur sehancur-hancurnya saat dia menyadari dia nggak punya lagi kesempatan. Karena kenapa dia harus begini? Karena memang dia harus belajar memproses emosinya dan egoismenya dia. Dan jika kamu Divine Feminine masih mengharapkan dia kembali dan berharap dan memberikan dia kesempatan, disinilah kesempatan untuk kamu memberi makan ego dia lagi dan dia bisa melakukan hal yang sama. So, lepaskanlah dia, ya. Sorry for the noise. Jangan pernah meminta dan mengemis seseorang untuk berada dalam hidupnya kita, karena yang akhirnya terlihat adalah dia mencintai apa yang kamu berikan, bukan diri kamu. Maksudnya dia mencintai diri kamu karena kamu mampu memenuhi egonya dia, sedangkan kamu mencintai dia hanya karena kamu takut kehilangannya dia.
kehilangan dia, sosoknya dia. So what's the point gitu, apa gunanya hubungan yang kalau hanya seperti itu bukan hubungan namanya. Ya, itu hanya sedang pamrih, menggali kuburan kalian satu sama lain, dan ujung-ujungnya kalian bakal berpisah. Ya, so pahami lagi tentang apa yang terjadi dalam hidupnya kamu. Okay? Sun, si, hati-hati. Ya, kamu bisa memberi makan ego dia lagi. Kamu harus benar-benar keluar dari energi ini, divine feminine, agar dia sadar. Karena kalau kamu masih ada di sekitar dia akan selalu take you for granted. Ya, dia akan selalu meremehkan keadaan kamu. Page of Earth tadi, divine feminine juga keluar kartu ini ya. Di the bottom of the deck-nya juga sama ya, ini Page of Earth. So dia harus memahami dia masih belum dewasa, dia belum benar-benar ngambil pembelajaran yang ada. Dia terlalu egois, dia terlalu senang saat dia tahu kamu akan selalu ada buat dia. Namun saat dia udah ngelihat kamu gak ada untuk dia, well, hancur-hancurnya dia. Dan let's see perjuangan apa, kita lihat perjuangan apa yang bisa dia berikan ke kamu ya. Walaupun sekuat apapun ya, pilihan tetap ada di tangan kamu, divine feminine. Mau kembali dengan dia, it's up to you. Mau berpisah juga, it's up to you ya. Karena menjalani hubungan ini bertanggung jawab dan menyadari risikonya ya tetap diri kamu sendiri ya. Aku di sini hanya membantu memperlihatkan energinya. So pilihlah pilihan ini berdasarkan apa yang benar-benar kamu mau, bukan berdasarkan kartu, bukan berdasarkan apa yang aku katakan ya, namun berdasarkan intuisi kamu. Kamu mau memilihnya seperti apa, karena divine masculine akan kembali ke kamu ataupun udah ya. sih kita lihat pesan semesta untuk kami nonton video ini untuk divine masculine di Juni 2022. Ada awaken your authentic self and be true to you sih, seperti yang aku bilang barusan, jujurlah terhadap diri kamu sendiri. Mau kamu sayang, peduli sama dia, kalau kamu gak sanggup ngehandle energi kamu dekat dia, ya udah, jangan dipaksakan. Gak ada yang memaksa kamu sama sekali di sini. Ya, aku pun gak memaksa. Turn criticism into kindness sih. Kenapa? Ya, menjalani diri kamu sendiri. Jangan juga menuntut diri kamu untuk memilih saat ini juga ya. Take your time. Ya, surround yourself with your soul tribe sih. Kalau kamu udah berada di energi yang lebih baik, kelilingi diri kamu dengan orang yang sama. Ya, agar kamu tidak masuk lagi di kesakitan yang sama dan kamu menemukan teman jiwa kamu. Teman jiwa di sini adalah di mana ya kamu udah bersama dengan seseorang atau teman-teman yang memang satu visi misi dengan kamu. Kamu nggak ngerasa misfit lagi ya. Misfit itu energi di mana kamu ngerasa kamu nggak klik dengan teman-teman atau orang sekitar kamu, karena memang mereka udah nggak satu energi sama kamu. Step out of your comfort zone and try something new. Mulailah hidup lebih baik, jalan yang baru. So ya, lepaskan keraguan-raguan, ketakutan. Gak ada yang perlu ditakutkan ya. Unleash your inner wild child, get up and dance. Ibaratnya berdansalah untuk hidup kamu ya. Exhale, breathe in please, exhale, use it ya. Selama proses healing, proses diri kita seperti ini, lebih baik untuk memasuki apa yang baik aja. Yang buruk nggak baik, nggak bisa kamu handle, ya udah maaf, permisi nih, aku nggak mau lagi berurusan ya. Nanti kalau udah aku sanggup, kita dealing ya, kita berurusan lagi ya gitu. Dan saat aku mampu, kita nanti diskusinya netral ya sih. Itu adalah seperti kamu
berkomunikasi dengan egonya kamu, pemikiran kamu, perasaan kamu dalam bentuk netral. Maksudnya kamu coba kayak, apa sih yang emosi aku mau, apa yang pemikiran aku mau, dan apa yang jiwa aku mau. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Ibu Labu sudah tertidur di sini. Dia terganggu. Tempat kerjaan dia diambil. Okay. Wow, sudah 20 menit. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Say goodbye Labu. Bilang bye bye. Bye bye.